Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ratusan mahasiswa aksi damai di depan kantor DPRD Sergai. Polisi amankan senjata tajam dan molotov dari pendemo. Pengenalan Universitas Evarina bagi mahasiswa-mahasiswi baru. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang subuh hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seratusan mahasiswa Kabupaten Serdang Bedagai menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Mereka menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, seratusan mahasiswa ini melakukan aksi di depan kantor DPRD Sergai untuk menyampaikan sikap penolakan. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari Polres Serdang Bedagai. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Andri Saragi menegaskan, mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta DPR RI untuk meninjau kembali undang-undang yang telah disahkan tersebut. Ketua DPRD Sergai Rizky Ramadan Hasibuan yang menerima kedatangan para mahasiswa tersebut mengatakan, seluruh anggota DPRD siap menerima aspirasi mahasiswa dalam penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan akan meneruskan ke pemerintah pusat. Mereka berharap semoga aspirasi tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menolak undang-undang tersebut. Usai melakukan aksinya, para mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib. Menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu, karena hari ini kita ketahui Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah banyak mencederai rakyat Indonesia. Bahwasanya surat itu kita bertuliskan bahwasanya meminta kepada pimpinan DPR agar kiranya menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi bang, hasilnya apa tadi bang? Menerima atau tidak ada? Diterima bang, tinggal lagi kan yang namanya kan kita juga harus melalui tuntutan kita secara terinci bang. Dan nanti kiranya beliau juga menunggu hasil diskusi kita atas tuntutan kita bang. Abdul Balik melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dari beberapa organisasi kemahasiswaan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Dairi, menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka juga meminta DPRD dan Bupati Dairi menjadi perpanjangan tangan untuk membatalkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan berjalan kaki, ratusan mahasiswa yang tergabung dari beberapa organisasi kemahasiswaan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Dairi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mahasiswa melakukan orasi dengan dijaga ketat oleh personil kepolisian Polres Dairi. Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan poin-poin penting sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut agar Presiden tidak menandatangani rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka juga meminta DPRD dan Bupati Dairi menjadi perpanjangan tangan untuk membatalkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut diadakannya judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap putusan DPR RI terkait putusan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Poin-poin pertama kita itu untuk mendesak DPRD Dairi mengeluarkan surat rekomendasi penolakan tentang RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jadi harapannya kepada Bapak Bupati juga, Bapak Bupati Dairi untuk mengeluarkan surat tersebut penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diputuskan kemarin. Biarlah undang-undang tersebut menjadi undang-undang yang tidak ditandatangani. Nasib Sihombing sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi yang hadir di hadapan aksi demo menyatakan bahwa seluruh aspirasi diterima dan akan disampaikan ke pimpinan. Dari Dewan sendiri Pak,
Tanggapan dari saya pribadi, anggota DPRD Kabupaten Dairi, itu sah-sah saja. Karena wadah lembaga inilah menampung aspirasi masyarakat, bukan berarti hanya menampung aspirasi tingkat kepentingan keperluan Kabupaten Dairi, tapi skala nasional. Itu dia. Ini kan jam kerja ini, Pak. Jam kerja. Sebanyak 35 DPR. Kenapa cuma dari Abang sendiri yang angkat? Kebetulan ada agenda DPRD yang sudah diparipurnakan. Dan kebetulan saya pribadi tidak ikut dalam agenda tersebut, dan beruntung juga ada yang mewakili lembaga DPRD ini, saya pribadi yang hadir. Aksi unjuk rasa ini sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia terkait pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mendapat penolakan. Penta News Sembiring melaporkan untuk Elvarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang dokter yang bertugas di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus ini menambah daftar panjang tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Adanya salah seorang dokter yang terkonfirmasi positif COVID-19 dibenarkan Herliadi, Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kota Tebing Tinggi. Herliadi mengatakan, sebelumnya dokter yang bersangkutan mengeluhkan kondisi kesehatannya yang menurun. Kemudian dokter tersebut melakukan uji swab secara mandiri. Dokter yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut kini masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Kepala Lapas mengatakan, pasca adanya dokter yang terkonfirmasi positif COVID-19, pihak Lembaga Permasyarakatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, yang mana kemudian melakukan rapid test massal terhadap seluruh pegawai dan penghuni lapas lainnya yang sempat melakukan kontak dengan dokter tersebut. Dari hasil rapid test massal, salah seorang pegawai dinyatakan reaktif dan diharuskan melakukan isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab keluar. Informasi yang didapat itu memang benar adanya. Kami ketahui setelah ada laporan dari Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, karena kebetulan dokter tersebut swab mandiri di Dinas Kesehatan. Jadi setelah dapat laporan, hasilnya ternyata positif. Waktu kemarin apa yang dilakukan pihak lapas sendiri, Pak, pas ada yang positif? Ya, kalau dari pihak lapas, sementara untuk dokternya sendiri, beliau langsung berobat secara mandiri ke Medan. Kemudian setelah pasca laporan itu 1 hari kemudian kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan rapid secara massal untuk seluruh pegawai di lapas sendiri. Hingga kini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Tebing Tinggi terus bertambah dan sudah mencapai 127 kasus yang didominasi klaster perkantoran dan klaster keluarga. Alex Garingging melaporkan untuk Elvarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah kelompok massa terutama mahasiswa dan pelajar berunjuk rasa di sejumlah titik di Medan beberapa waktu lalu. Namun pada hari kedua unjuk rasa, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam dan bom molotov dari para pendemo. Beginilah aksi kejar-kejaran polisi dengan sejumlah pelajar di sekitar lokasi stasiun kereta api Medan dan Lapangan Merdeka pada Jumat siang. Sebelumnya ratusan massa berkumpul di Lapangan Merdeka dan beberapa lokasi lainnya di Medan, sebelum bergabung dengan massa lainnya di depan gedung DPRD Sumatera Utara untuk berunjuk rasa. Tak ingin aksi berujung anarkis, polisi memeriksa sejumlah pelajar. Aksi kejar-kejaran dengan polisi pun terjadi.
Beberapa orang ditangkap dan tas mereka diperiksa satu persatu oleh personel Polsek Medan Timur. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan bom molotov dari dalam tas salah seorang pelajar. Bahkan ada yang kedapatan membawa senjata tajam menyerupai samurai. Saat ini beberapa pelajar telah diamankan, berikut dengan sejumlah barang bukti molotov dan senjata tajam yang mereka bawa. Penyekatan bagi pelajar yang akan berunjuk rasa di putaran Jalan Jawa sampai dengan Jalan Veteran. Kita mendapatkan anak-anak di bawah umur yang masih pelajar 105 orang. Dan kita ketemukan 2 bom molotov serta handphone yang seruan untuk mengajak berdemo dan titik kumpul di lapangan mereka. Rencananya mau kemana orang itu Bang dan melakukan aksi apa Bang? Yang rencananya mereka berunjuk rasa, titik kumpulnya di lapangan mereka, ada hasil seruan dari handphone mereka. Sementara pada aksi demo hari pertama Kamis kemarin, polisi mengamankan 258 orang yang sebagian besar mahasiswa dan pelajar. Sementara pada hari kedua ini, polisi mengamankan lebih dari 100 orang. Mereka menjalani pemeriksaan intensif di Polda Sumut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Elvarina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan sidak di beberapa kantor Kementerian Hukum dan HAM di Medan. Salah satunya kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan. Kedatangannya ini dalam rangka sidak untuk pencegahan pelayanan dari korupsi dan calo. Dalam upaya pencegahan korupsi dan calo di wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Kota Medan, Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi langsung melakukan sidak di kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan. Dari pertama masuk ke ruangan pelayanan, Deputi Kemenpan Reformasi Birokrasi ini langsung mencoba mesin pelayanan paspor. Namun saat dicoba ternyata ada gangguan. Melihat hal seperti ini, ia pun menegaskan untuk segera diperbaiki. Selanjutnya ia melakukan pengecekan di beberapa ruangan pelayanan lainnya dan terdapat minimnya informasi pelayanan yang menggunakan bahasa asing serta beberapa fasilitas lainnya. Melihat hal ini, tim Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi langsung melakukan penilaian terhadap pelayanan kantor imigrasi kelas 1 tersebut. Selain itu, warga yang sedang mengantri juga turut dikunjunginya dan menyampaikan apabila ada hal yang menyimpang seperti calo dan pungutan liar untuk segera dilaporkan. WBK dan WBBM itu adalah predikat. Karena dia predikat, maka tidak bersifat permanen. Boleh naik, boleh turun. Tergantung bagaimana suatu unit kerja pelayanan itu menjaga atas predikat yang telah dia raih. Mereka yang sudah WBK berharap naik menjadi WBBM. Yang WBBM berharap mempertahankan predikat WBBM-nya itu. Karena itu mesti dijaga. Kalau yang sudah memegang predikat WBBM tidak melakukan upaya-upaya maksimal untuk mempertahankan itu, maka ada kemungkinan tahun ini WBBM itu lepas. Karena itu kami datang ke sini mengecek. Kalau WBBM kantor kelas 1 imigrasi Medan ini sama persis dengan tahun yang lalu, maka itu berarti tidak melakukan reform. Itu artinya kalau dengan sistem penilaian yang baru, itu tahun lalu 60% pengungkit itu semuanya mandatory. Tahun ini dari 60% pengungkit itu mandatory tinggal 20%. 30%-nya adalah reform dan 10%-nya hasil antara. Selesai melakukan sidak tersebut, ia terus menekankan banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh kantor pelayanan masyarakat ini, agar wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta wilayah bebas dari korupsi tetap menjadi moto dalam pengurusan paspor. Wahyu Pratama melaporkan untuk Elvarina TV. Sementara itu, pemirsa, kantor Kejaksaan Negeri Belawan berhasil selamatkan uang sebesar 3 miliar rupiah yang merupakan pengungkapan kasus korupsi proyek pembangunan instalasi pengelolaan air di Medan pada tahun 2012. Seluruh uang kontan tersebut
akan dikembalikan ke kas pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Eksekusi dan penyerahan uang barang bukti ke kas negara daerah dari perkara tindak pidana korupsi uang sebesar 3 miliar rupiah diserahkan ke kantor Kejaksaan Negeri Belawan di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Uang tersebut diperoleh dari pengungkapan kasus korupsi proyek pembangunan instalasi pengelolaan air di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Petugas kejaksaan berhasil menyelamatkan uang negara miliaran rupiah merupakan sisa anggaran yang belum digunakan dari kas perusahaan daerah air minum Tirtanadi. Kejari Belawan sebelumnya telah menetapkan Kepala Divisi Air Limbah PDAM Tirtanadi inisial MS dan FS selaku staf keuangan di perusahaan yang melakukan kerjasama operasional sebagai tersangka dalam kasus korupsi instalasi pengelolaan air Martubung dengan nilai proyek sebesar 58 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan mengatakan, 2 tersangka telah diamankan dalam kasus korupsi ini dan telah menjalani hukuman. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian mencapai 18 miliar rupiah yang telah inkrah di Pengadilan Negeri Medan. Hari ini adalah eksekusi dan penyerahan barang bukti yang sudah kita sita. Artinya, memang setelah putusan perkara inkrah, supaya adanya kepastian hukum terhadap barang bukti pun harus diselesaikan. Inilah yang sekarang 3,073 ini adalah uang yang telah diselamatkan. Uang negara, uang daerah, penyertaan modal dari APBD Provinsi Sumut yang ke PDAM Tirtanadi, kemudian ada kasus korupsi yang bisa kita selamatkan. Sehingga akhirnya hari ini kita kembalikan ke kas Provinsi Sumatera Utara. Ada berapa tersangka Pak yang diamankan? Ada 2 tersangka, sudah inkrah dan sudah menjadi putusan hukum, sudah Mahkamah Agung sudah putus, sudah perkaranya sudah inkrah. Untuk menekan angka korupsi di kantor pemerintahan lainnya, Kejaksaan Negeri Belawan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus melakukan pemantauan untuk memberikan rasa efek jera bagi pelaku korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Elvarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Universitas Evarina melalui Direktorat Kemahasiswaan menyelenggarakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Di tengah pandemi COVID-19, pengenalan kampus difokuskan pada upaya memperkenalkan simulasi interaksi pembelajaran jarak jauh. Universitas Evarina atau UNEVA melalui Direktorat Kemahasiswaan menyelenggarakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2020 hingga 2021. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari pada tanggal 9 sampai 10 Oktober di Auditorium T. Johan Garingging Universitas Evarina, Jalan J. Wismar Saragi, Pematang Siantar, Sumatera Utara. PKKMD UNEVA di hari pertama diikuti sebanyak 200 peserta. Dari total sebanyak 400 mahasiswa-mahasiswi baru, jenjang D3 dan S1 dari program reguler dan ekstensi yang terbagi di 4 fakultas, yaitu Kesehatan, Teknik, Ekonomi, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Kegiatan ini ditandai dengan memakaikan alma mater Universitas Evarina secara simbolis oleh pelaksana tugas Rektor UNEVA Sondang Sidabutar kepada perwakilan mahasiswa dan mahasiswi. Berbeda dari metode program pengenalan kampus pada tahun sebelumnya yang menekankan kepada interaksi sosial langsung dengan lingkungan kampus dan sivitasnya. Namun di tengah pandemi COVID-19, pengenalan kampus difokuskan pada upaya memperkenalkan simulasi interaksi pembelajaran jarak jauh. Dengan demikian, para mahasiswa baru dapat mempersiapkan diri secara matang untuk menjalani kehidupan akademik secara daring. Dalam kesempatan ini, pendiri Yayasan Universitas Evarina Jr. Saragi
dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumut, Profesor Dian Armanto, turut menyampaikan motivasinya melalui virtual kepada mahasiswa baru dengan harapan mereka dapat menjadi mahasiswa yang berkualitas dan berguna bagi bangsa dan negara. Universitas Evarina sedang mengadakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PBKMB, di mana berlangsung selama 2 hari, tanggal 9 sampai dengan 10 Oktober. Dan dalam pelaksanaan ini kami melakukannya sesuai dengan protokol kesehatan karena saat ini masa pandemi COVID-19. Kami tetap melakukan protokol sesuai dengan anjuran pemerintah, di mana pada pembukaan di sini juga kami diikuti atau dihadiri oleh Ketua LLDT 1 Prof. Dian Armanto, dan juga diikuti oleh Bapak Bupati Simalungun yang sekaligus pendiri Yayasan Evarina, Bapak Dr. JR Saragi. Puji Tuhan, pembukaan sudah terlaksana dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwa PPKMB ini berlangsung 2 hari, dilakukan dengan 2 termin. Jadi hari ini sebanyak 200 mahasiswa, dan besok sebanyak 200 mahasiswa kami laksanakan di aula sebesar ini. Kami merasa bahwa ini sudah cukup untuk memenuhi protokol kesehatan, di mana kami lakukan juga pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan, dan wajib memakai masker dan jaga jarak. Jadi meskipun di masa pandemi seperti ini, kami berharap mahasiswa kami, mahasiswa baru ini tetap menjadi mahasiswa yang tentunya berguna nantinya. Jadi tidak kalah semangat meskipun di masa era new normal saat ini. Jadi kami tetap berharap mahasiswa kami ini ada dari 4 fakultas, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan. Jadi kami berharap ke depan mahasiswa yang kami terima saat ini, mahasiswa baru ini, walaupun di masa pandemi COVID-19, akan menjadi mahasiswa yang pintar, berpotensi, berkualitas, dan bisa menjadi pembela negara tentunya melalui nanti apa yang harus mereka kerjakan setelah mereka lulus. Jadi mohon doanya, semoga mahasiswa kami ini menjadi mahasiswa yang berguna bagi negara dan bangsa tentunya. Sebelum dilakukan kegiatan, peserta terlebih dahulu telah diimbau untuk wajib menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menyiapkan hand sanitizer. Dosi Sibarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, bagi masyarakat Pulau Jawa, dalam setiap upacara adat tidak bisa dilepaskan dengan batik. Dalam motif batik mempunyai pesan penuh filosofi dalam menapaki sebuah kehidupan. Salah satunya batik Sidomukti yang sering digunakan pasangan pengantin dalam upacara adat pernikahan. Motif batik merupakan sebuah hasil perenungan dari cipta, rasa, karsa, dan karya orang zaman dulu. Motif batik menyampaikan makna yang terbungkus dalam sebuah pesan filosofi. Salah satu motif batik yang sering digunakan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yaitu batik Sidomukti. Batik Sidomukti ini sering dikenakan oleh sepasang pengantin pada upacara pernikahan. Tidak hanya sekedar meneruskan adat leluhur, menggunakan batik Sidomukti pada upacara pernikahan merupakan sebuah perwujudan harapan dan doa bagi sepasang pengantin dalam menapaki kehidupan baru. Dalam motif batik Sidomukti terdapat simbol-simbol fase kehidupan menuju sebuah keluarga yang bahagia. Menurut pengusaha batik alusan Sri Lestari,
yang juga peraih Golden Award di Guizhou, Cina, berkat batik Sidomukti yang ia presentasikan. Dalam motif batik Sidomukti gaya Yogyakarta, terdapat gambar burung yang menyimbolkan laki-laki. Begitu juga dengan simbol perempuan yang dipresentasikan dalam sebuah motif yang menyerupai alat reproduksi wanita. Makna yang tersirat dalam motif batik Sidomukti gaya Jogja ini, pasangan suami istri dalam sebuah keluarga baru, di mana suami istri saling menghargai pasangannya, maka akan tumbuh keluarga yang bahagia, penuh dengan keberkahan. Kekayaan makna pada batik Sidomukti filosofinya sangat tinggi. Sido itu artinya jadi, mukti itu artinya berkecukupan yang tiada hentinya. Harapannya orang yang menikah itu mendapatkan kecukupan yang tiada hentinya, tidak hanya dalam berupa materi, tetapi kebahagiaan rasa, kebahagiaan karsa, dan kebahagiaan saling menghargai pasangan perempuan dan laki-laki. Di Pulau Jawa bagian tengah, ada dua motif batik Sidomukti yang banyak dikenal masyarakat, yaitu batik Sidomukti Jogja dan Sidomukti Surakarta. Kedua motif batik Sidomukti ini mencerminkan karakter masing-masing orang. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.